Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iin. Latar belakang saya waktu menjalankan bisnis ini adalah seorang mahasiswi dari Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Industri dari Yogyakarta. Sekarang seorang ibu dari seorang anak dan juga seorang istri, masih dari seorang suami, alhamdulillah. Dan malam ini beliau bisa hadir di sini. Saya sangat bahagia sekali ya, kemana-mana lewat One Vision ataupun Tiansi kita jalankan bisnis ini berdua. Dan setiap kemana-mana selalu berdua, keluar kota berdua, keluar negeri berdua, dapat mobil berdua ya. Itu berkat One Vision dan juga Tiansi. Bagi Anda yang juga jalankan berdua, tetap semangat. Jalankan berdua lebih asik daripada sendirian. Yang masih sendiri, segera memiliki berduanya ya. Beri aplaus untuk suami saya dan juga bronsain Bapak Yudiarto. Ya. Saya ingin sharing kepada rekan-rekan, siapa tahu kisah saya, perjuangan saya bisa menginspirasi Anda tanpa ada maksud untuk menggurui ataupun mengajari. Siapa tahu kita punya latar belakang yang sama, siapa tahu kita punya masalah yang sama sekarang ataupun dulunya, apapun dan bagaimanapun perjuangan Anda sekarang, yakin saja bahwa apa yang Anda perjuangkan pasti akan ada hasil 1-2 tahun ke depan ya. Mulai dari malam ini 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan jadi masa yang luar biasa untuk Kupang, saya yakin. Dan saya berterima kasih sekali untuk sponsor saya, sponsor aktif saya, upline kami berdua, orang yang sangat luar biasa membimbing saya. Beliau adalah penerima Luxury Car dan juga Luxury Yacht Silver Lion Bapak Abdi Swardin. Beliau plus untuk beliau. Ya, kalau saya disuruh cerita masa kecil saya senang sekali karena masa kecil saya sangat bahagia biarpun dengan keterbatasan ya. Saya lahir 28 tahun yang lalu di kota kecil, tepatnya di Kabupaten Grobogan, di wilayah Jawa Tengah sana. Saya TK, SD, SMP, SMA tinggal di sana. Tidak ada yang menarik dari masa kecil saya. Dari kecil sampai SD saya hidup biasa saja, ya TK, disayangi orang tua ya. Saya lahir dari orang tua pasangan pegawai negeri sipil. Ibu saya adalah guru SD, bapak saya pegawai di BUMD. Ada yang guru SD di sini? Mungkin Anda atau anak Anda bronze lion berikutnya ya. Jadi orang tua saya berlatar belakang seperti kebanyakan orang tua Bapak Yudi juga sama. Jadi kita setipe. Ya, carinya sama gitu ya. Dan keluarga kami, karena kami dari keluarga pegawai negeri sipil, kehidupan kami sederhana, cukup ya, mau makan cukup ya, mau beli mobil cukup ya, pokoknya cukup aja ya. Mau beli rumah ya cukup sederhana. Dan cuman saya bahagia karena orang tua saya sangat menyayangi saya, selalu punya waktu untuk saya. Tidak ada yang kurang gitu yang saya rasakan ya. Cuman kalau mau beli yang agak mahal dikit kurang terus ya. Cuman nggak apa-apa. Semua tergantikan dengan pelukan dan senyuman dari orang tua saya. Itu lebih baik daripada apa yang mereka bisa kasih waktu itu menurut saya. Lalu dengan keterbatasan itu, orang tua saya punya usaha di bidang lain. Jual beli nasi bungkus dan jual beli es lilin. Beliau punya usaha di situ. Jadi setiap hari saya sebelum berangkat sekolah, waktu itu dimulai dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Saya bantu ibu saya. Jadi kecil saya sudah punya adik 1 waktu itu ya. Jadi setiap pagi saya bangun jam 5, lalu saya bantu-bantu masukin es lilin di dalam plastik ukuran kiloan yang hitam itu. Lalu saya antar, saya ikut ngantar. Jadi jam 5 sampai jam 6 itu saya ikut ngantar ke SD, SMP di sekitar Kabupaten Purwodadi. Jam 6 biasa sudah sampai rumah karena Purwodadi itu kecil ya. Mungkin gak ada apa-apanya sama Kupang. Lalu saya jam 6 mandi berangkat ke sekolah. Begitu terus sampai kurang lebih 5 tahun. Dari kelas 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih 5 tahun itulah kegiatan saya tiap pagi. Lalu siang pulang sekolah, saya pulang. Karena saya masih kelas 2, kelas 3, masih kecil, belum genap 10 tahun. Saya disuruh bobo-boboin adik saya. Baru usia 2-3 tahun waktu itu. Kalau nggak bobo-bobo, tahu saya apain? Saya giniin. Adik bobo atau dek bobo dek gitu. Karena kalau adik saya bobo, saya boleh bobo gitu. Kalau nggak bobo-bobo, saya nggak bobo juga gitu. Jadi tidur ya. Kadang kalau dia nangis ya saya dimarahin ibu saya gitu. Jadi hiburan saya adik saya.
Itu saya lakukan sampai saya kelas 6 SD. Alhamdulillah Tuhan mendengar doa kami. Kelas 6 SD, bapak saya dapat promosi, ya, ibu saya juga dapat promosi. Alhamdulillah kehidupan perekonomian keluarga kami membaik. Lalu sedikit demi sedikit ibu saya mulai mengurangi jadwalnya yang membangunkan saya tiap pagi. Saya harus pakai jaket tebal keliling Purwodadi nganterin es sama nasi, sudah mulai berkurang. Ibu saya punya kesibukan baru, bapak saya juga punya kesibukan baru di kantor-kantornya masing-masing. Saya mulai tidak lagi se-ekstrim dulu jualannya. Tapi yang membuat saya senang sekali dan sekarang saya mendapatkan pengalaman hidup bahwa saya waktu itu juga dibayar ya, ketika saya nganter jemput es itu, saya dibayar sehari 1.000 sama ibu saya. Ini tak kasih bonus sehari 1.000. Jadi sebulan 30.000, sekitar tahun 90-an. Banyak. Saya tuh suka pakai aksesoris, saya suka pakai sepatu lucu-lucu, waktu itu suka pakai bando, suka saya kalau bisa saya pakai 10 bando, saya pakai 10 bando deh gitu. Jadi saya pakai 30.000 itu untuk beli bando, untuk beli cincin, untuk beli mainan, untuk beli tas sekolah, itu saya beli sendiri. Jadi dari kecil ibu saya itu sudah bilang, pokoknya kalau mau beli sesuatu harus nabung. Kamu bukan anaknya orang kaya. Begitu terus yang ditanamkan ke saya. Bukan anaknya orang kaya, bukan anaknya orang kaya. Saya bilang, terus kapan Bu kita kaya? Kurang ajar kamu ya, kata ibu saya gitu. Loh, anak kecil kan nggak tahu ya. Ibu saya selalu bilang seperti itu, kapan Bu kita kayanya? Kurang ajar, pokoknya kita berjuang aja. Oh iya. Waktu itu saya ngelihatnya biasa. Oh iya gitu. Tapi sekarang saya tahu bahwa kesuksesan itu butuh perjuangan, betul nggak Pak? Ibu saya mungkin ngasal ngomong gitu. Yang penting kita berjuang gitu. Tapi saya sekarang ngerti bahwa kesuksesan itu butuh perjuangan, butuh kristalisasi keringat, kata Tukul Arwana. Jadi waktu itu saya mendapatkan pengalaman berharga. Pelajaran hidup yang pertama saya dapatkan dari ibu saya, bahwa kita harus berjuang. Kita harus ikhlas. Ketika kita minta sesuatu dan belum dapat, harus ikhlas. Dan betul, waktu saya SMP sudah tidak ada lagi itu Pak. Bungkusin es itu nggak ada gitu. Pekerjaan saya hanya les. Di sekolahan les sama ngecengin cowok-cowok yang naksir saya. Itu aja kerjaan saya waktu itu. Nggak lagi. Nganter jemput es nggak lagi saya. Nggak ada kegiatan nganter jemput es, nganter jemput nasi bungkus, nggak ada. Hanya pulang sekolah les di Primagama waktu itu ya. Les, terus setelah les malam belajar, telepon-teleponan kalau ada yang nelpon ya, cowok-cowok yang naksir saya itu kan banyak waktu itu ya. Tapi yang bisa menaklukkan saya cuma satu ya, Pak Yudi aja. Ya. Dan bonus lain pula, itu dia makanya saya mau ya. Jadi SMP, SMA sudah membaik, nyaman kehidupan kami. Bapak saya dapat jabatan yang bagus, ibu saya sama, naik semua. Saya bilang alhamdulillah ya Allah, ternyata kau berikan apa yang sudah kau janjikan gitu ya. Lalu beranjak kuliah. Nah, di kuliah inilah saya pengennya kuliah di jurusan teknik industri biar lulus jadi insinyur. Karena zaman tahun 2000-an waktu saya pengen sekali kuliah, kata ibu saya harus kuliahin biar nanti masa depannya cerah gitu ya. Biar nanti bisa lebih sukses daripada ibu sama bapak gitu. Biar cepat naik pangkatnya besok kalau kerja. Harus S1, harus insinyur. Akhirnya saya masuk di universitas swasta di Yogyakarta dan disitulah saya mulai merendah masa depan saya mulai melihat bahwa masa depan saya cukup cerah untuk menjadi seorang insinyur gitu ya. Insinyur teknik industri, sarjana teknik, kan keren banget. Cewek lagi, pasti banyak yang cari kan gitu. Minimal kalau nggak dapat kerja, dapat suami. Betul nggak? Satu aja Pak ya. Jadi setelah saya sampai Jogja, belum kuliah, sudah ada yang presentasi saya. Presentasikan cintanya maksudnya. Belum kuliah itu ya, baru kurang lebih 1 bulan saya di Jogja ikut training gitu kan, training supaya lolos. Kalau dulu UMPTN gitu ya, sudah ada yang presentasi cintanya. Bayangin kalau di presentasi bisnis masih mending, untuk masa depan presentasi cinta. Dan yang ditawarkan tidak ada, cuman cinta aja, coba. Gimana coba? Tapi itu dia, karena saya melihat orang ini calon orang sukses, tanpa follow up saya join akhirnya. tanpa ditindaklanjuti saya langsung bilang,
Oke deh, oh udah gitu. Waktu itu saya bilang oke deh biar ada yang nganterin, kan saya di Jogja nggak ada motor. Beliau ada motor, ya sudah, mau. Wanita itu nggak matre, cuman butuh sedikit kualitas hidup, betul? Betul nggak? Nggak punya motor ya cari yang punya motor. Nggak punya duit ya cari yang punya duit, betul nggak yang wanita? Bukan saya yang jawab loh Pak ya. Yang laki-laki harus menjadi yang punya motor dan yang punya duit. Harus ya. Iya. Lalu ya akhirnya kita pacaran, saya menemukan pria idaman saya di sana ya. Dari sekian banyak saya hanya beliau yang menawarkan lebih, itu aja sebenarnya. Tapi kita akhirnya pacaran waktu tahun 2002 ya. Jadi kita sudah, beliau kuliah di Universitas Gadjah Mada, saya di UII. Dan singkat cerita kurang lebih 4 tahun kita pacaran, tiba-tiba datang ke tempat saya, kos-kosan saya, jaraknya sekitar 15 kilo. Disamperin lah saya ke kos-kosan saya, teng naik motornya. Fis motornya itu kalau masih di ujung sana udah kedengaran. Ya, udah kedengaran gitu. Teng gitu ya suaranya. Terus akhirnya datang bilang, "Yang, wah masih sayang-sayangan dulu, masih pacaran. Kalau udah nggak pacaran gimana? Yang, uang belanja mana?" Kan gitu. Iya ya Pak ya. Jadi, yang masa depan kita berubah, nggak lagi naik motor berisik yang. Kita akan bisa naik mobil mewah, gaji kita 20 juta, ke luar negeri. Saya bilang, habis dihipnotis pesulap mana kamu? Saya bilang gitu. Terus cerita lah A, B, C, D, E. Jadi ceritanya gini, sebelum saya ditawarkan Tiansi, kita berdua kan pacaran sudah. Kita juga kerja gitu. Beliau kerja di I.O. musik di Malioboro, saya jualan mutiara dari Lombok, saya impor dari Lombok. Saya masukin ke Yogyakarta gitu kan. Saya jual di Jogja. Ya lumayan, kalau lagi tanggal muda banyak yang ambil, tapi tanggal tua nggak ada yang ambil. Atau ngambilnya tanggal muda, katanya nyicilnya tanggal muda bulan depannya, pas giliran ditagih nggak ada orangnya, itu sering. Akhirnya bangkrut saya punya usaha ya. Lalu jualan kaos, ya kaos anti globalisasi, kaos anarkis itu ya. Mahasiswa ya waktu itu. Pokoknya demo-demo penggeraknya itu kita, karena kita seksi konsumsinya ya. Jadi waktu itu kita jualan kaos, jualan pulsa. Modal paling besar itu ketika kita buka konter pulsa itu paling besar, dan itu paling merugikan. Modal paling besar jelas ruginya juga yang paling besar. Jadi waktu itu kita sudah coba usaha-usaha, karena kita pengen nggak cuman sekedar di Jogja itu kuliah saja, tapi pengen punya sekali keberhasilan. Dan ketika pulang kampung kita pengen jadi kebanggaan orang tua. Minimal dilihat, tuh loh yang habis kuliah dari Jogja udah sukses, itu yang pengen kami perlihatkan. Dan pengen sekali membantu orang tua. Tapi apa daya gitu, kita nggak punya sistem, nggak punya cara kerja yang sudah paten gitu ya. Akhirnya kita gagal di situ. Tapi nggak apa-apa, kegagalan kata orang kunci menuju keberhasilan, betul nggak? Kita terus mencoba. Lalu datanglah beliau ke tempat saya nawarin bisnis ini gitu ya, bisnis Tiansi. Bla 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 bla. Saya cuma dengerin. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Kamu nggak inget kamu nawarin aku bisnis? 4 kali bisnis yang kita jalankan semuanya bangkrut, dan itu semua kamu yang nawarin. Saya bilang gitu. Kenapa beliau yang ditawarin saya? Ya beliau kirimannya 300.000 Pak per bulan. Dari 2002 sampai 2005. Karena beliau tahun 2005 sudah stop kiriman. Hasil pertamanya di bisnis Tiansi sudah bisa membuat Pak Yudi mandiri tanpa kiriman orang tua lagi. Baru bintang 5 loh stop kiriman. Mahasiswa kala itu. Beri aplaus untuk beliau. Saya 2 juta 1 bulan. Jadi kebayang kenapa beliau pacarin saya. Tahu kan pastinya. Maaf ya Pak. Maaf sayang. Kalau dibilang sayang mesti nggak marah. Ya. Jadi itu bisa buat. Jadi kalau beliau marah sama saya nggak bisa. Kalau marah sama saya nggak makan. Nggak makan berarti.
Karena hanya makan pagi beliau yang nggak ke kos-kosan saya. Siang dan malam selalu. Saya bilang, temen kos saya bilang, setia banget sih pacarmu. Dalam hati. Setia. Dalam hati dia nggak ngerasain apa yang saya rasain. Gitu. Tapi rekan-rekan tahu, karena saya yakin dan percaya bahwa lelaki satu ini pekerja keras gitu. Biarpun gajinya di IO juga 300.000 per 6 bulan. Kebayang per bulannya 50.000. Tapi nggak apa-apa, pertama kali dapat gaji di IO itu bilang, yang mau dibeliin apa? Cincin mau nggak? Iya. Tak kira dibeliin cincin emas. Ternyata jalan ke Malioboro, udah harga cincinnya 25.000 masih ditawar, Pak. Tapi sekarang nggak lagi ya. Bonus tiap bulan semua ditransfer ke rekening saya. Jadi sekarang sudah menjadi suami siaga ya. Kalau ditanya rekeningnya bapak sama kayak rekeningnya ibu. Kartu kredit bapak sama kayak kartu kredit ibu. Oh iya, suami pemasukan, istri pengeluaran. Betul ibu-ibu? Iya, yang bapak-bapak jangan berpikir panjang, segera jalankan bisnis ini ya. Segera mulai serius konsisten ya. Lalu setelah selesai seperti itu, beliau tawarkan, saya bilang, "Oh, MLM ya?" Saya bilang gitu. Beliau langsung bilang, "Iya, kamu nawarin aku MLM. MLM apa?" Tiansi. "Hah? Kan aku udah pernah bilang, aku udah pernah ikut Tiansi." Pokoknya dia ngomongnya 1 kali, saya ngomongnya 10 kali gitu. Dan beliau nggak bisa berkutik. 2 hari setelah itu datang lagi, pas makan siang itu. Tadi makan malam kan, ini makan siang. Pokoknya siang sama malam beliau datang ke kos-kosan saya. Lalu datang ke tempat saya. Makan siang, itu pas tadi. Cuman dulu restorannya nggak sebagus itu ya. Restoran, warung ya. Dulu mah warung. Saya cari warungnya kemarin supaya sama, udah nggak ada lagi. Ya, jadi terpaksa kita cari restoran ya. Lalu sama, yang gimana, yang kemarin. Saya benar-benar bilang seperti itu Pak. Karena bagi saya MLM itu, gue jalankan MLM, nggak sesuatu banget sih, gitu loh Pak. Saya bilang saya enggak dengan MLM. Kenapa enggak? Banyak alasannya. Saya bilang bisnis ini enggak masuk akal gitu. Saya tinggal dari keluarga semua pegawai negeri, Pak. Kakek saya polisi dari bapak. Kakek dari ibu saya pegawai pengadilan. Pak D saya kepala sekolah. Adik ibu saya guru, pegawai pengadilan, guru SMA, pegawai BUMD. Di mana letaknya masuk akalnya? Masa kerja 2 tahun gaji 30 juta? Ngimpi kali ya. Ibu saya aja nggak pernah lihat uang 30 juta. 3 juta aja jarang-jarang. Apalagi 30 juta gitu loh. Pengalaman dari keluarga saya. Pas Pak Yudi jelaskan seperti ini, saya bilang nggak masuk akal ya. Ada kok orangnya. Di mana? Bandung. Hah? Jauh amat. Yang di Jogja mana? Proses. Saya bilang, jelas nggak ada bukti gitu loh Pak. Nggak masuk akal. Yang kedua, yang saya tahu bisnis MLM itu bisnis cari-cari orang. Sepakat? Tapi setelah saya tahu, ya mana ada bisnis yang nggak cari orang. Masa kalah sama nyamuk? Mana ada nyamuk mak gigit tuyul, gigit kambing gitu, pernah lihat? Kalau nyamuk itu ikut One Vision pasti kron dia Pak. Betul nggak? Sehari berapa kali dia presentasi orang gigitnya? Coba kalau cara presentasi One Vision gigit ya. Banyak pasti. Semua bisnis cari orang, sepakat? Dan bisnis kita bukan hanya sekedar menawarkan informasi peluang usaha kepada orang, tapi menawarkan peluang kesehatan. Itu yang mulia Pak. Anda mengenalkan bisnis ini gitu. Ada orang sakit diabetes, Anda cerita produk kalsium 2, sutang kalsium, citin, teh. Dia beli, 4 bulan konsumsi gula darah turun, pankreasnya jalan. Berterima kasih sama Anda orang itu, Anda menjadi saluran berkat untuk orang lain, betul tidak? Itu, ada yang matanya minus, Anda kasih Xiang Ziti sama kalsium 1, Nutrean kalsium powder, sembuh, minusnya berkurang. Berterima kasih sama Anda, dibawa sampai mati Pak, jasa Anda. Betul tidak? Itu luar biasanya gitu. Bukan hanya sekedar cari orang, ketemu orang di depan, digeret masuk gitu. Ikut masuk nggak? Enggak.
Betul nggak? Tadi yang diajak di sini apa? Digeret masuk, tendang-tendang, nggak masuk, awas gitu. Tusuk kamu, kan enggak gitu. Kita menawarkan peluang kesejahteraan dan peluang kesehatan. Lalu bisnis apa lagi yang kata orang ilegal? Ilegal apanya? Mr. Lee bertemu langsung dengan Bapak Hamzahas dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Presiden waktu itu tahun 2002 periodenya. Sepakat Tiansi masuk ke Indonesia. Bukan Ibu Megawati dibilang sama Mr. Lee, foto sama saya, oke? Enggak. Itu pertemuan khusus. Betul? Government to government khusus resmi. Bahkan kemarin Mr. Lee keluar di Metro TV, diwawancara langsung selama 1 jam di Metro TV, membicarakan tentang MLM, Tiansi, dan juga potensi Indonesia untuk network marketing Tiansi, dan potensinya luar biasa. Metro TV, Pak, ya, kan dari Cina, saya kan Indonesia, masa pakai produk Cina? Coba lihat HP-nya. Ada yang HP-nya merek Slamet? HP-mu merek apa? Joko. Ada? Belum ada. Motor yang keluar ke sini naik motor dari Indonesia mana gitu. Bukannya saya menyepelekan Indonesia, tidak. Tapi kita harus bekerja sama. Kita makhluk sosial. Kita harus bekerja sama dengan negara lain untuk menyempurnakan kehidupan kita. Mensejahterakan masyarakat Indonesia lewat Tiansi. Why not? Kan begitu, Pak. Betul tidak? Bersama-sama. Bisnis Tiansi haram. Kata siapa haram? Enggak, Pak, bisnis ini sesuai syariat Islam. Kalau bisnis ini haram, saya yang duluan berhenti dari bisnis ini. Betul. Saya sudah hampir 7 tahun di bisnis ini. Dan alhamdulillah saya bisa hidup dari Tiansi, mandiri dari Tiansi sejak 6 tahun yang lalu. 1 tahun pertama saya sudah bisa mandiri dari bisnis ini. Berarti berkah bisnis ini, betul tidak? Berarti berkah gitu. Apalagi yang masih negatif sama Tiansi, modal, Mbak. Ih, modalnya kan gede. 2 juta, Bu. Dapat uang dari mana? Dari bank. Uang siapa? Nah, itu pertanyaannya. Kalau Anda sadar Anda nggak punya uang, segera cari. Karena kalau nggak sekarang, besok ditanya 2 juta. Punya tidak? Punya tidak? Nggak tahu, Mbak. Bulan depan deh punya tidak? Semakin nggak tahu kalau itu. Tapi kalau hari ini Anda lihat informasi, Anda lihat peluang, Anda temukan peluang Anda di sini, keluar cari, toh bisa dicicil. 2 juta bisa dicicil, betul? Dengan jualan produk bisa? Bisa. Jadi keluar dari ruangan ini Anda putuskan, saya bergabung bintang 3, lusa 2 hari pasti akan ada kesempatan. There is a will, there is a way. Kalau Anda punya keinginan kuat, akan ada jalan. Begitu pula waktu itu dengan saya. Kendala saya semua terpatahkan dengan saya ikut acara OP. Opportunity Preview. Di situ saya seperti ditampar atas bawah kanan kiri. Yang maju Pak mahasiswa lebih muda daripada saya banyak. Bilangnya seperti ini. Begitu masuk, saya datang tuh sama Pak Yudi. Hai Yud, set. Wah. Saya bilang ini apa? Salamannya set. Wah. Saya bilang ini apa ini? Saya ikut-ikutan aja biar nggak dikira katro kan? Ikut-ikutan. Duduk tepuk tangan. Saya bilang di luaran nggak ada orang maju ditepuk tanganin kecuali itu dosen, rektor atau pejabat, betul? Tapi ini orang biasa, cuman pakai jas doang. Bedanya ditepuk tanganin dan banyak. Di OP saya betul-betul, aduh. Dan di situ saya dikasih lihat bahwa anak muda itu punya banyak waktu luang. Waktu itu ya, dalam posisi saya. Apalagi saya hanya kuliah, tidak punya pekerjaan lain. Jadi hanya kos kampus, pacaran. Kos kampus, pacaran. Kalau ini dilakukan konsisten, hasilnya apa? Lalu, rekan-rekan semua, saya pulang dari situ, saya salami Pak Yudi, saya salami upline Pak Yudi, saya bilang, saya bergabung. Jadi hari ini bagi Anda yang tadi berangkat ke sini masih bingung, keluar dari sini salami pengundang Anda, beri thanks kepada beliau, karena beliau lah yang akan menjadi teamwork Anda 2 tahun ke depan sampai Anda sukses. Applause untuk para pengundang Anda. Saya salami upline saya. Lalu besoknya dengan semangat 45, saya langsung, pokoknya presentasi teman kos saya. Wah, langsung saya presentasikan semua dan semuanya nolak.
Kebayang nggak? Semuanya nolak. Saya bilang, hah? Kok jadi gini ya? Gitu. Oke, nggak apa-apa. Saya konsultasi sama upline, proses kata upline. Oke, proses. Lagi, teman-teman adik kelas saya kan anggota LEM, Lembaga Eksekutif Mahasiswa, sekretaris umumnya. Jadi banyak tuh adik-adik tingkat. Pakai jas alma mater dikit mereka sudah, iya mbak, oh gitu. Duduk. Presentasi. Begitu dulu, langsung udah presentasi. Adik angkatan aja nolak, kurang aja nggak? Katanya sudah pernah join lah di kampung halamannya, dijoinkan ibunya lah. Maunya pakai produk aja. Kalau yang pakai produk saya masih ini. Ada yang saya presentasi ke kos-kosannya, saya ketok-ketok pintunya, tok 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 tok, dia bilang, Laninya nggak ada gitu. Iya, itu terjadi di saya. Dan akhirnya saya datang ke tempat upline saya lagi, ke Pak Yudi. Karena beliau pacar saya sendiri, saya bilang, udahlah aku nggak di Tiansi. Aku cukup pakai produknya aja. Saya itu hipertensi dari usia 17 tahun. Keturunan dari orang tua. Makanya saya nggak makan kambing, nggak makan durian, makanan enak-enak saya nggak makan. Saya hipertensi dari usia 17 tahun. Jadi waktu itu saya belanja grape ekstrak, saya belanja kalsium 1, saya belanja teh, itu saya konsumsi rutin hingga saat ini. Lalu ibu saya juga ada tumor payudara, sudah hampir 20 tahun lebih, itu juga sembuh dengan chitin, Mooncott, dan juga kalsium 1 lewat bisnis ini. Ya. Sebabnya saya hipertensi itu katanya dokter saya, itu karena saya kebanyakan makan mie instan. Jadi saya tuh penyuka mie goreng instan. Sehari saya bisa makan 2 bungkus sampai 3 bungkus mie instan. Saya suka banget mie instan. Tapi sekarang saya nggak pernah makan lagi. Bahkan saya udah nggak doyan mie instan. Karena saya tahu sekali kandungannya dan penyakitnya seperti apa. Bukannya saya tidak memperbolehkan, boleh makan, tapi minimal 1 bulan 2 kali aja. Jangan lebih dari itu supaya bisa terurai oleh urin kita. Supaya bisa tersekresi dengan baik ya. Jangan sehari 4 kali. Itu nggak hipertensi lagi, bisa stroke nanti ya. Belum pensiun aja mau sudah stroke nanti kalau makan mie instan terlalu banyak ya. Itu produknya. Saya bilang sama pacar saya, udah deh yang aku nggak usah jalan lagi, nggak kuat gitu. Impian punya Pak, tapi mental saya nggak ada gitu. Saya nggak punya mental, saya nggak punya sesuatu yang bisa mendorong saya lebih kuat lagi. Malu. Kiriman 2 juta, nyaman tidak? Saya termasuk anak PNS yang nyaman gitu. Termasuk anak pegawai negeri sipil yang cukup nyaman. Dikirim ibu saya 2 juta, tiap bulan 2 juta. Gimana mau nggak nyaman? Waktu itu masih tahun 2005. Pecel lele aja di Jogja 3.000 doang harganya. Es teh aja 1.000 gitu. Jadi saya cukup nyaman. Udah deh, nggak di Tiansi nggak apa-apa. Yang penting sudah join nyenengin hati pacar. Gitu aja saya. Setahun saya masih bintang 3. Jangan lihat saya sekarang. Kalau Anda lihat proses saya yang saya ceritakan, Anda akan lihat 1 tahun saya masih bintang 3. OP yang lain udah berdiri, saya kapan maju? Besok gitu. OP depan kapan maju? Besok lagi gitu. Tapi satu hal Pak, saya tidak pernah tidak hadir pertemuan. Tidak pernah tidak hadir pertemuan. Biarpun saya pernah hadir PM tidur di dalam. Tapi 1 tahun itulah mungkin saya belajar. Bisnis ini bukan hanya memberikan kita financial freedom, tapi memberikan kita pengalaman hidup dan skill leadership kepemimpinan yang luar biasa. Bisnis ini. Jadi mungkin 1 tahun saya dipupuk oleh Tuhan, diberikan pemahaman leadership, pengalaman hidup 1 tahun saya diuji. Kuat nggak anak ini diuji seperti ini? Saya tawarin semua teman saya nggak ada. Bahkan di kampus ya kalau saya datang nggak ada yang nyapa saya kayak dulu. Saya tanyain nomor HP-nya, mereka bilang, kenapa mau lu tawarin Tiansi? Udah kayak gitu ngomongnya. Jadi ngelihat saya udah kayaknya di sini teh aja gitu Pak. Udah Tiansi aja. Bahkan pernah saya mau parkir motor di kampus saya. Parkiran motor di kampus itu kan gede kan? Dari atas teman saya bilang, kamu Tiansi ya gitu. Jadi 1 parkiran motor ngelihat saya semua. Saya langsung bilang, mereka tahu aku Tiansi dong gitu. Jadi seluruh kampus saya cuma 5 lantai, itu sudah tahu saya Tiansi. Gitu. Kebayang Pak, jadi kampus saya udah nggak ada yang mau join lagi, pikir saya. Tunggu adik kelas baru deh yang belum terkontaminasi virus-virus orang negatif saya gitu. Sampai seperti itu saya. Jadi 1 tahun itu senjata saya cuma 1. Saya yang bisa membuat saya terus semangat, terus melihat masa depan di bisnis ini adalah saya tidak pernah absen pertemuan. Jadi bagi Anda, jangan pernah absen pertemuan, karena pertemuan paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Lalu liburan, saya pulang kampung,
liburan saya pulang kampung, disitulah waktu bapak ibu saya ngobrol, saya tidak sengaja mendengar karena rumah kita kan ya rumah sederhana ya, tipe 49 di perumahan tempat desa saya sana Purwodadi. Di sanalah bapak ibu saya ngobrol. Bapak saya bilang, "Bu, kok Iin belum lulus-lulus ya?" katanya. "Opo Tiansi ini ganggu kuliahnya?" gitu. Ibu saya bilang, "Enggak, Iin udah tak omongin kok. Iin itu gak boleh Tiansi." Jadi ibu saya itu 1 tahun saya di Tiansi tanpa dukungan ibu saya. Jadi ibu saya setiap dengar Tiansi cuman bilang, "Kalau mau ngomongin Tiansi ngomong sama bapakmu. Jangan ngomong sama ibu." Saya kasih cincin, saya kasih uang, saya kasih apapun ibu saya bilang, "Nek seko Tiansi ibu gak mau." Jadi 1 tahun salah satu hambatan saya selain teman-teman dan lingkungan saya adalah orang tua saya sendiri, ibu saya. Yang beliau cuman bermimpi punya impian saya pakai toga. Jadi sarjana pakai toga. Hanya itu. Mau kamu bintang 8 ibu nggak peduli. Yang penting kamu sarjana, kata ibu saya. Tapi sekarang ibu saya bilang, mau kamu nggak pakai toga nggak apa-apa. Yang penting segera terima kapal. Katanya begitu. Ya. Jadi bagi yang sekarang punya kendala orang tua, bagi yang masih muda, atau bagi yang sudah berkeluarga punya kendala istri, tiap pulang malam istrinya. Atau istri yang jalankan bareng suami tapi suaminya nggak mendukung, tiap pulang ke rumah suaminya, "Dari mana Bu? Tidur luar ya Bu?" Gitu. Nggak boleh tidur dalam Bu. Istrinya suruh tidur luar. Tenang aja Pak. Mungkin mereka belum dapat hidayah dari Tuhan. Nanti ketika sudah tahu Anda berjuang untuk apa, mereka akan mendukung 100%, bahkan menjadi supporter Anda paling depan. Seperti itulah yang saya rasakan. Di situ saya mendengar bapak ibu saya cerita kalau intinya bapak saya mau pensiun tahun 2010 dan bapak saya tidak punya cukup tabungan selama 32 tahun mengabdi pada negara, tidak punya cukup tabungan untuk bisa menguliahkan adik-adik saya. Punya tabungan tapi takut kalau nggak cukup. Dan kalau saya nggak lulus kuliah, siapa yang meneruskan nanti untuk nguliahin adik-adik saya? Saya saat anak nomor pertama dari 3 bersaudara. 2 adik saya selisih 5 tahun sama saya. Ya, jadi sekarang yang nomor 3 masih mau masuk kuliah sekarang, yang nomor 2 sekarang hampir lulus kuliah. Bapak saya bilang seperti itu. Itu tahun 2005. Tahun 2010 bapak pensiun. Kalau Iin belum lulus, Bu, nanti gimana adik-adiknya kuliah? Kalaupun sudah kerja, lulus terus kerja, apa bisa langsung 5 tahun gajinya gede? Ibu saya bilang, "Aku yakin Pak, Iin itu bisa. Dia tuh sudah dididik." Anda tahu rekan-rekan, dari kecil ibu saya selalu mendidik satu. "Nduk," panggilan anak wanita untuk orang Jawa ya. "Nduk, ibu pesan satu. Ibu gak bisa kasih kamu harta. Karena ibu memang gak punya harta. Tapi ibu cuma bisa kasih kamu ilmu. Makanya kuliahlah yang tinggi, sekolahlah yang tinggi supaya besok bisa jadi bekal kamu untuk hidup." Saya dididik untuk selalu harus bekerja dulu, jangan nikah dulu, kerja dulu, senang-senang dulu, beli apa yang belum pernah bisa kamu beli, lakukan apa yang gak bisa kamu lakukan dulu ketika kamu kecil, ketika kamu nanti kerja. Dan doa orang tua itu luar biasa. Umur 24 tahun saya sudah punya mobil, saya sudah keluar negeri, punya penghasilan di atas rata-rata, baru saya menikah. Itu yang membuat saya teringat sampai sekarang. Dari usia saya TK, saya sudah diomongin seperti itu. Dari usia saya TK. Waktu itu saya diajarin nyuci piring sendiri, bersih-bersih kamar sendiri karena ibu saya nggak ada pembantu. Tapi dalam hati saya, Anda tahu saya ngomong apa? Suatu saat kalau saya besar saya punya pembantu. Saya nggak mau bersihin rumah sendiri. Dan sekarang sudah terjadi dari 4 tahun yang lalu saya sudah punya pembantu dari saya pertama kali menikah. Itu Pak yang saya rasakan. Jadi mungkin dendam positif dari dalam diri saya yang masuk di alam bawah sadar saya dari omongan ibu saya itu. Lalu akhirnya dari situlah ternyata bapak ibu saya mengharapkan saya sukses. Dan setelah sampai di kampus rekan-rekan, saya banyak melihat angkatan-angkatan atas yang mereka sudah lulus masih pada di kampus karena belum dapat kerja. Dan ada yang sudah kerja, lulusan terbaik di kampus saya, gajinya tidak lebih dari 5 juta. Dan masa depan kita bisa kita lihat dari orang yang 5 tahun di atas kita, betul? Betul tidak? Jadi kalau Anda konsisten, masa depan Anda seperti mereka-mereka yang duduk di depan ini. Para bintang 7 above, ke luar negeri dapat mobil mewah, seperti itu. Saya semakin pesimis membuat diri saya lulus gitu loh Pak. Kalau saya lulus, toh nanti harus cari kerja. Ya kalau dapat kerja, kalaupun dapat gaji saya berapa? Betul nggak? Banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala saya.
pulang dari rumah itu, saya bimbang, gelisah gitu, galau Pak. God always listening, always understanding. Singkatannya itu ya. Jadi saya merasa gimana caranya biar 2010 Bapak pensiun saya sudah matang secara finansial gitu. Akhirnya saya teringat saya punya ID card warna hijau. Ada gambar singanya gitu. Saya lihat pasti semua di situ. Karena saya tidak pernah absen pertemuan. Jadi saya tahu siapa yang 1 tahun selalu naik peringkat. Di situ saya bilang, yes, Tiansi solusinya. Mulai detik itu, titik balik saya. Saya nggak lagi nakal, nggak lagi sesukanya, nggak lagi hedon, nggak lagi hanya SMS bapak saya kalau tanggal 1 aja. Pak lupa kalau punya anak di Jogja. Belum dikirimin maksudnya. SMS ibu saya kalau pas tanggal 1 aja, nggak lagi seperti itu. Saya tanya kabar, saya tanya apa. Ternyata orang tua itu adalah orang paling peduli pada kita Pak. Saya baru ingat. Kebayang nggak? Setelah 21 tahun hidup baru ingat saat itu. Kalau orang tua itu baik banget. Salah satu anak durhaka mungkin ya. Dulunya, sekarang enggak. Dulunya. Makanya dulunya usaha bangkrut terus kan? Karena nggak mikirin orang tua gitu. Tapi setelah itu saya fokus jalankan 4 bulan saya bintang 6. 4 bulan. Saya nggak nyangka gitu. Saya bilang, wow, bintang 6 nih, serius gitu. Saya udah nggak ngerti. Sehari itu bisa Solo Semarang. Ke Solo 2 jam, ke Semarang 3 jam. Naik motor. Jam 1 malam baru pulang dari Semarang sampai Jogja jam 3:30 pagi. Naik motor Pak. Saya lakukan. Saya nggak peduli, nggak takut ada perampok nanti gimana, enggak. Yang penting impian saya 2010 saya harus matang secara finansial. Itu impian terbesar. Ditolak, terserah lu nolak, udah kayak gitu. Kenapa impian saya jauh lebih kuat daripada penolakan itu gitu. Gengsi nggak ada lagi, gitu. Orang tua saya akan menjadi gengsi utama saya kalau saya bisa banggakan dan bahagiakan mereka gitu. Itu yang membuat saya termotivasi. Gak ada lagi gitu. Apapun saya lakukan. Lalu 2006 itu pula saya dengan Pak Yudi, impian kami yang pertama tercapai, keluar negeri. Gak lagi pacaran genjreng-genjreng pengamen gitu kan. Lagi mau bilang I love you gitu ya. Aku seorang kapiten, gak lagi. Baru mau romantis-romantisan bayar pengamen. Kami pacaran bisa sampai ke Cina. Karena dapat free ya. Berangkat ke Cina satu-satunya bintang 6 waktu itu. Kurang lebih sekitar yang berangkat 400 orang dari Indonesia dan kami perwakilan dari Yogyakarta. Bersama waktu itu Bronze dan Silverland dari Jogja. Lalu 2006 itu pula saya bisa telepon ibu saya bilang saya stop kiriman Bu. Ibu saya bilang alhamdulillah kenapa nggak dari dulu katanya. Oh nggak ikhlas ini ceritanya saya gitu. Nggak, dapat uang dari mana kata ibu saya? Dari Tiansi. Oh Tiansi itu serius toh katanya. Iya toh Bu, saya bilang gitu. Oh ya udah sukses ya. Udah bilang gitu Pak. Ternyata orang tua hanya butuh bukti. Mereka itu kasih Bu stop kiriman ya. Ya gitu. Orang tua tuh hanya butuh bukti, betul nggak ibu-ibu bapak-bapak? Iya. Orang tua hanya butuh bukti. Lalu 2007 kami bisa beli mobil. Impian kami menikah pakai mobil kami sendiri dan itu terjadi. 2007 kami beli mobil merah tadi ya. Lalu 2008 beliau lamar saya. Will you marry me? Gitu katanya. Tapi pakai bahasa Jawa. Ya. Lalu kita menikah tahun 2008. Itu prosesnya gitu ya rekan-rekan semua. Saya juga mengalami ketika bintang 6 pulang dari Cina. Ketika bintang 6 sebelum saya menikah itu pulang dari Cina sampai Jogja nggak ada lagi grup saya. Mau saya kasih lihat foto-foto Cina loh, mana yang dikasih lihat fotonya kok nggak ada. Ada yang zona nyaman, yang mahasiswa zona nyaman, yang profesional, pegawai negeri atau karyawan, karyawati zona nyaman. Saya bilang terus mau sharing sama siapa? Apalagi 2006 Jogja gempa, ya. Sudah luluh lantah semua waktu itu. Tapi saya cuma bilang, pelajaran yang saya dapatkan adalah konsistensi. Kita bisa belajar dari binatang laba-laba. Pernah merusak sarang laba-laba? Ya Allah Pak, jahat banget. Itu kan asetnya laba-laba. Tapi pernah nggak laba-laba terus Anda lihat gini, di bawah tangga gini.
Nggak bangun aset lagi laba-laba? Enggak. Gagal lagi. Capek pernah lihat laba-laba begitu? Enggak. Laba-laba begitu Anda rusak sarangnya, dia bangun lagi. Besoknya lagi, loh ada lagi nih sarang laba-laba, rusak lagi, besok ada lagi di situ. Betul nggak? Kenapa kita nggak contoh? Ya kan? Kalau sekarang jaringan Anda lagi butuh nafas buatan, kasih nafas buatan dengan pertemuan, aplikasikan dengan action kerja. 2 tahun ke depan saya hadir di sini, penerima Luxury Car sudah banyak yang ada di Kupang. Sepakat? Ya, itu yang akan Anda dapatkan. Lalu udah saya jalan lagi, bintang 7 terjadi lagi. Saya bangun lagi. Puncaknya ketika saya bintang 8. Ketika saya bintang 8 tahun 2009-2010, total hampir 2 bintang 8 saya berhenti, 9 orang bintang 7 saya berhenti. Lumayan ya? Ya lumayan. Kalau Anda yang bintang 5 masalahnya apa? Bintang 4 saya berhenti. Bintang 4 saya berhenti. Yang bintang 3, bintang 1 saya berhenti. Enggak apa-apa. Bangun lagi, sepakat ya? Bangun lagi. Saya bintang 8 2. Bintang 7-nya 9, bangun lagi. Optimis mengalahkan segalanya. Betul? Optimis mengalahkan segalanya. Proses saya hadapi, saya lalui semua itu. Enggak apa-apa, proses untuk jadi seorang diamond, untuk jadi berlian butuh gesekan. Bedanya berlian dengan batu kali apa? Batu kali tidak ada yang menggesek kecuali air. Betul? Dan air itu benda lunak, jadi nggak sakit kalau digesek oleh benda lunak. Tapi Anda tahu yang menggesek diamond apa? Kikir, Pak. Dan kikir itu dengan kekuatan kecepatan yang sangat cepat. Jadi makanya diamond itu lebih mengkilat daripada batu kali. Dan Anda akan menjadi diamond berikutnya di Kupang. Bersinar di Kupang. Ya. Di bumi timur, Anda yang akan jadi yang paling luar biasa. Lalu, berjalannya waktu, 2010 lah itu puncaknya, kita berdua terima reward. Tapi sebelum kita terima reward, 2009 kita udah ngejar habis-habisan Pak. Apapun kita lakukan. Saya sampai merencanakan anak saya, 2008 kita sudah menikah. Tapi kita bilang, kita planningkan dulu ya anak-anak kita. Pak, nanti kita kerja dulu gitu. Kita pengen dapat reward dulu baru punya anak gitu maksudnya. Tapi 2009 kita kejar habis-habisan, ternyata rewardnya meleset. Hanya 3 yang terima dari Jogja dan bukan nama saya. Padahal waktu itu kurang lebih 1000 orang dari grup saya hadir dan semua bilang, Bu Iin, Pak Yudi. Tapi Mr. Baifeng waktu itu, bahkan Mr. Lee juga hadir, tidak sebut nama saya. Tapi it's fine, yang namanya perjuangan pasti ada. Yang menang ada yang kalah. Tapi justru kalah, bangunkan raksasa Anda untuk perang lagi. Dan menjadi pemenang berikutnya. Betul? Saya nggak putus asa. Saya bangkit 1 kali lagi. Dan ternyata benar, November saya hamil. Bulan Maret saya ditelepon kantor pusat Jakarta bahwa saya terima Luxury Car-nya. Dan saya terima ketika saya hamil 4 bulan. Dan saya dapat mobilnya ketika anak saya lahir baru 3-4 minggu. Ini berkah yang luar biasa dari Tuhan. Dan Tuhan tahu waktu yang paling indah untuk saya dengar kabar itu. Ketika saya hamil, saya terima Luxury Car-nya. Dan saya mau kasih lihat sedikit Pak. Kisah saya ya. 2010 saya terima Luxury Car-nya. Dan ini beri plus sekali lagi untuk Tiansi dan One Vision. Nah ini saya dengan Pak Yudi. Mirip gak dengan yang sekarang? Maksudnya luar biasa gimana Pak ya? Saya tanya, kalau Anda ditawarin orang seperti ini, mau gak? Jujur ya. Ini, bayangin saya ditawarkan sama orang seperti ini nih. Wajar gak kalau saya bilang, gak level mukanya aja butek kayak gitu loh. Tapi yang bisa melihat dari butek ini dia akan jadi diamond hanya saya. Makanya saya adalah pacar pertama dan sekaligus jadi istrinya Pak Yudi. Nah itu saya ya. Ini waktu di kos-kosan masih nyaman. Kira-kira dari 5 aspek kehidupan yang bisa didapatkan oleh One Vision dapat nggak? Sehat, kira-kira sehat nggak? Kesehatan dapat nggak? Waktu
Mungkin dapat ya mahasiswa waktu banyak keuangan. Nah ini. Dapat nggak keuangan? Spiritual? Lalu aspek yang lain, hubungan kemasyarakatan kira-kira jadi apa ini kalau di masyarakat? Coba bayangkan. Ini kami dulu rekan-rekan semua. Nah ini di Bintang 5 di Vision Seminar. Saya tuh paling hobi foto. Padahal saya tuh orangnya nggak suka foto, tapi ketika untuk jadi bukti saya foto terus. Sama Mr. Lee nggak dapat foto ya tak kejar untuk dapat. Akhirnya bisa dapat ketika saya Bintang 7 itu. Pas Mr. Lee jalan-jalan nggak ada pengawalnya, saya bilang, Mister, nggak bisa bahasa Cina kan? Mr. Lee, hai, foto, gitu. Udah foto. Waktu di Hyatt tahun 2007. Ini adalah ketika saya Bintang 5, Pak Yudi waktu itu Bintang 6. Nah, mereka ini adalah tim saya, crossline ataupun downline saya. Dan sampai hari ini yang survive hanya tinggal 4 orang. 1 Pak Yudi, saya, Pak Abdi, ini Pak Yudi. Ini saya, ini Bapak Abdi Suardin, ini downline saya yang sekarang Bintang 8. Yang lain knockout. KO. Belum dapat tambang emasnya udah berhenti. Padahal tambang emasnya tinggal sedikit. Ini semua rata-rata Bintang 5 above dan bahkan yang di samping saya itu Bintang 7 berhenti. Sampingnya lagi Bintang 7 juga berhenti. Sampingnya lagi Bintang 7 juga berhenti. Tidak kuat melewati proses menjadi seorang berlian. Nah ini rumah dan mobil pertama kami. Ini ketika saya hamil. Jadi waktu saya hamil itu naik hampir 21 kilo. Tapi lihat dong sekarang. Karena produk Tiansi. Tidak ada suplemen lain kecuali Tiansi, Pak. Saya konsumsi aktif produk itu. Dari 2006 konsumsi aktif Vitality. Sekarang yang saya konsumsi kalsium 1 Vitality Zinc Spirulina. Grade. Anak saya tiap 2 hari sekali minum zinc 2 kapsul. Umur 21 bulan. Tidak perlu dibuka. Dia bilang, Mama, hing gitu. Saya kasih aja sekapsulnya, dia gigit kayak makan permen aja. Renus juga, dia makan kayak permen aja. Karena saya kenalkan dari dini. Ini vitamin, saya bilang gitu. Mama, ying. Kalau saya ke tempat saya biasa naruh produk, dia pasti ngikut terus ngambil, minta gitu. Nah ini, satu demi satu impian saya tercapai. Dari yang seperti tadi, jadi mau ada mobil. Lalu ini ketika saya ngajak jalan-jalan bapak saya ke Thailand. Kali pertamanya beliau naik pesawat langsung ke Thailand. Pas masuk pesawat Airbus isinya sampai 600 orang. Wah, besar ya in pesawatnya. Wadem katanya, dingin gitu. Bapak saya waktu itu. Beliau pegawai negeri BUMD di kota saya. Bapak itu ya sering pergi-pergi. Waktu saya kasih tiketnya nggak mau. Enggak. Bapak tuh nggak butuh ke luar negeri. Tapi udah tak beliin, Pak. Ya wes mbok paksa, katanya gitu. Ya udah dipaksa. Pura-pura mau dipaksa. Padahal ya mau ya sebenarnya. Dan yang lucunya orang Thailand itu kan kayak orang Indonesia. Pagi-pagi ditanyain petugas hotel, "Would you like some drink, sir?" gitu katanya. Bapak saya bilangnya apa? Teh hangat ya 1 gitu. Saya bilang, "Pak, gak ngerti dia gitu. Hoti 1 gitu." Ya, itu yang lucu ya. Jadi kalau nanti rekan-rekan ngajak jalan-jalan orang tuanya, pasti luar biasa. Atau yang sekarang jalan sendiri, istri, nanti suami tiba-tiba dikasih tiket, "Papa, tata, Cina gratis loh, Pak." Oh, pasti suami Anda, "Enggak." Ya udah deh, tak kasih yang lain. Loh, taruh. Ayo berangkat. Mesti gitu. Bukti, yang penting kasih bukti. Ya, ini beliau salah satu impian saya. Nah ini Cina, Shanghai, Hangzhou, Suzhou. Saya udah 2 kali ke Cina. Harusnya tahun 2010 berangkat lagi, tapi saya hamil. Suami juga nunggu istrinya hamil. Saya waktu itu hampir melahirkan, jadi nggak berangkat semua, dapat gratisan lagi sebenarnya. 2011 juga, tapi downline kami yang berangkat. Kita nggak berangkat karena anak saya masih kecil. Nah ini downline saya, rekan-rekan teamwork saya. Dia Bintang 8, usianya masih 24 tahun. Sampai sekarang masih kuliah, masih mahasiswa di Yogyakarta. Beri aplaus untuk Bintang 8 Bapak Andika Lugas. Proses dia luar biasa ya. Dia jatuh bangun bisnisnya jatuh lagi, bangun bisnisnya jatuh lagi. Tapi dia konsisten.
Sampai dia pernah kecelakaan, maut, dia dioperasi kepalanya, disedot darahnya dari situ gara-gara diawali dia jalankan bisnis ini, pulang dari Semarang, ngantuk, nabrak rolling door toko, dijahit 32 jahitan di sini, 2 minggu lebih di rumah sakit, 1 tahun gak aktif. Tapi sekarang bisa bintang 8. Dan dia adik sepupu saya. Jadi saya paksa dia untuk sukses di Tiansi. Kalau Anda di ruangan ini adik saya mungkin, saudara saya mungkin, om saya, pak D saya, atau keluarga saya akan paksa Anda join Tiansi. Karena bisnis ini luar biasa rekan-rekan semua. Nah ini bintang 8 saya juga. Ini ada Ibu Nana, itu ada Ibu VV, itu saya. Ketika meeting kemarin, meeting bintang 8 above di Jakarta. Dia ini teman kenalan di kamar mandi kampus. Jadi dia adik kelas saya nggak kenal sama dia. Ketemu di kampus, dia cerewet banget orangnya. Baik-in angkatan 2002 ya? Iya. Panitia ya? Iya. Aku peserta Mbak, namaku Nana. Saya langsung inget. Nomor HP berapa? Kan harus melihat peluang, betul nggak? Langsung 2 hari tak tawarin. Punya banyak kendala di awal, tapi sekarang bintang 8, sudah bisa beli mobil sendiri ya. Dari bisnis ini asalnya dari Jambi, dari Sumatera. Jadi nggak kenal, kenalan di kampus, habis pipis kenalan di kampus, ngobrol-ngobrol, 2 hari ditawarin, 1 bulan di follow up, join, sekarang bintang 8. Sering nggak Anda ketemu orang di kamar mandi Pak? Berapa yang sudah Anda prospek? Tapi kalau kencingnya di hutan nggak tahu loh ya, itu orang bukan, ya. Makanya jangan suka kencing di hutan ya. Oh, nah nanti yang dipresentasi kerah, kan nggak nyambung nanti. Ya, gitu. Nah ini. Beri aplaus untuk Ibu Nana, usianya baru 25 tahun. Nah, ini ketika tahun 2010, ketika saya terima reward di Surabaya, saya paksa Bapak Ibu saya untuk hadir. Beliau bilang, nanti nek nggak dapat lagi gimana? Jadi 2009 ketika acara di Jogja, Mr. Lee hadir, saya udah ajak beliau-beliau ini. Tapi saya nggak dapat gitu. Jadi Bapak Ibu saya trauma. Nanti nek nggak dapat lagi gimana? Saya bilang, harus dapat Bu, pokoknya ikut. Dapat nggak dapat pokoknya ikut loh, ono nggak dapat teh, terus pokoknya ikut, saya bilang. Naik pesawat loh Bu, gitu. Ibu saya kan belum pernah naik pesawat juga, gitu. Itu iming-iming saya. Akhirnya saya ajak naik pesawat, saya kasih kamar di hotel paling bagus di situ, suite room, kamar mandi 2, AC 2, ada ruang tamunya, ada dapurnya. Saya sewakan ruangan di situ. Saya bilang honeymoon dulu sana Pak, gitu. Bapak saya di kamar yang sana, saya di kamar yang sini waktu itu. Pokoknya saya servis beliau ini, ibu bapak saya waktu saya di Surabaya. Lalu akhirnya pas saya dibacakan terima reward, bapak saya malah pas di kamar mandi saking takutnya. Karena namanya kan diacak ya. Saya disebut waktu urutan ke-7 waktu itu. Wah kok enggak, tapi pas disebut dari Semarang gitu ya. Wah saya langsung sujud syukur, itu adalah momen terbaik selama karir saya di bisnis Tiansi. Pencapaian terbesar saya. Dan momen itulah yang bisa membuat ibu saya bangga sama saya. Semua teman-teman arisannya, teman-teman SD-nya, teman-teman kerjanya diceritain bahwa saya terima mobil. Bahkan ketika ketemu di supermarket ditanya, Mbak Iin sekarang kerja di mana? Ibu saya yang duluan menjawab, Tiansi gitu. Enggak lagi menolak bisnis ini. Itu adalah momen terbaik. Ini ada adik saya, ini ibu saya ya. Itu ada adik saya, sekarang kuliah. Lalu itu ada saya, lalu Bapak Yudiarto. Beliau salah satu impian saya juga. Beliau adalah imam saya di bisnis ini dan juga di keluarga saya. Beliau adalah orang yang sangat berjasa pada saya, baik dari segi apapun. Mungkin kalau saya tidak kenal beliau waktu belum kuliah gitu ya, mungkin saya tidak jadi pacar beliau ketika belum kuliah, mungkin saya tidak di Tiansi. Karena saya orangnya itu suka zona nyaman. Tidak seperti beliau yang pekerja keras. Beri aplaus untuk Bapak Yudiarto. Terima kasih. Lalu itu ada adik saya, baru mau masuk kuliah sekarang. Kemarin saya sebelum kesini presentasi dulu. Malamnya begitu sampai rumah saya presentasi sampai jam 10, tidur jam 3 berangkat ke bandara. Jam 3 subuh saya berangkat ke bandara Semarang. Sampai sana jam 5, berangkat ke sini jam 6 dan ketemu orang-orang luar biasa seperti Anda ya di sini. Itu adik saya. Salah satu impian saya sekarang karena alhamdulillah keinginan besar saya tahun 2010 ketika bapak saya pensiun, saya sudah matang secara finansial, sudah tercapai lewat bisnis ini.
Bapak saya nggak lagi pusing mikirin adik saya kuliah, karena kemarin biaya kuliah pun saya sebagian besar yang bayar. Jadi ibu saya sudah cukup, Bu, pokoknya ada keperluan tentang Dimas, adik saya namanya Dimas, kasih tahu saya. Adik saya sekarang ini skripsi juga sama. Jadi alhamdulillah bapak saya sudah nggak ada lagi beban. Ada pasti bebannya, karena beliau selalu berpikir udah nggak kerja lagi, gimana. Tapi saya selalu kuatkan hati beliau. Tenang Pak, Iin kan udah ada. Pokoknya Bapak nggak usah banyak mikir, waktunya Bapak untuk istirahat. Bapak sudah lama kerjanya. Gantian anakmu yang meneruskan perjuanganmu. Saya selalu bilang seperti itu sama Bapak saya. Selalu saya motivasi, selalu saya semangati. Adik saya itu beda. Adik saya yang cewek sama yang cowok. Kalau yang cewek itu zona nyaman sampai sekarang. Kalau yang cowok itu, dia umurnya baru 17 tahun. Dan dia pengen banget motor Satria F waktu itu. Tapi nggak jadi karena dia tahu perekonomian keluarga saya, keluarga orang tua saya. Akhirnya dia cuma mau minta motor CB. Harganya cuma 4 juta. Dan adik saya itu bisa berbisnis Pak. Ngerti keadaan orang tua, terus langsung ngerti beli sepeda harga 300 dijual harga 1 juta. Gitu. Iya, dibenerin dulu, dimodifikasi, dijual harga 1 juta. Kemarin pas ulang tahun 17 juga hanya saya ajak jalan-jalan, makan. Gak usah ngundang teman-temannya, saya kasih uang 150.000 untuk ngasih ke teman-temannya. Padahal waktu bapak saya belum pensiun, saya itu nyewa rumah makan. Ngundang semua teman saya hampir 100 orang, keluarga saya hadir, Sweet 17. Bener-bener Sweet 17, potong kue, makan-makan. Tapi adik saya kemarin enggak. Tapi yang penting saya bisa kasih dia yang terbaik. Dia ngerti kondisi kami. Itu bapak saya ya, salah satu impian saya. Nah ini saya, waktu usia 9 tahun. Kelas berapa? Kelas 3 SD. Itu bapak saya. Waktu beliau masih berusia berapa itu berarti ya? Masih muda ya. Nah ini, foto ini diambil ketika saya ulang tahun ke-9. Anda lihat ini kue ya Pak? Kue. Lihat kue ya Bu. Tahu nggak kuenya dari apa? Dari apa? Ya, dari gabus. Kuenya dari gabus. Ini adalah foto yang selalu saya bawa di mana-mana. Foto yang memotivasi saya untuk harus lebih baik. Ini ketika bapak ibu saya masih kerja jualan nasi dan juga jualan es. Saya ulang tahun ke-9. Siangnya saya dibeliin baju sama ibu saya. Dan baju itu pun mungkin saya beli ya setahun mungkin 2-3 kali saya beli. Sekarang saya beli baju mungkin sehari bisa 3-4 kali. Saya sepatu mungkin punya 1 lemari Pak. Tapi dulu inilah kondisi kehidupan saya. Foto ini yang selalu membuat saya nggak bisa ngomong gitu kalau saya lihat foto ini gitu. Saya nggak bisa menceritakan lagi. Ibu saya nggak bisa datang karena adik saya di rumah motornya nggak cukup kalau harus berempat. Jadi hanya saya dan bapak saya. Dan itu baju yang sudah lama saya nggak pernah punya gitu. Dan bapak saya itu pejuang gitu. Kenapa saya nggak cerita tadi? Ketika di slide sebelumnya ada bapak saya mungkin akan nangis di situ. Saya lebih dekat sama bapak saya memang. Bapak saya itu adalah motivasi saya. Ibaratnya saya anak kesayangan beliau. Semakin lama beliau semakin tua. Dan saya belum bisa menerima kalau beliau diambil. Saya belum bisa menerima kalau beliau diambil dan belum selesai semua bebannya. Beliau masih punya utang sekitar 300 juta setelah pensiun. Saya tanya untuk apa? Beliau bilang untuk saya kuliah. Jadi kiriman 2 juta setiap bulan itu beliau ngutang Pak. Selama 15 tahun, 32 tahun. Terutama 15 tahun terakhir. Untuk adik saya kuliah yang nomor 2 itu ngutang semua. Diakumulasikan segitu. Sekarang itu yang jadi pikiran beliau. Baru seminggu yang lalu
Beliau mikir lagi utangnya itu. Sudah kita cicil sedikit demi sedikit, sudah tinggal separohnya mungkin ya. Tinggal 3/4-nya. Saya bilang, sabar Pak. Nanti lunas lama-lama. Doa ini terima kapal, kita lunasi semua utang Bapak. Saya bilang seperti itu. Sekarang baru seminggu yang lalu beliau tensinya sampai 200. Gara-gara mikir hutang beliau, mikir adik saya nggak lulus, saya bilang saya motivasi lagi. Belum semua impian saya tercapai Pak. Ibu saya, bapak saya belum haji. Itu impian terdalam saya sebagai umat muslim, adalah memberangkatkan orang tua ke tanah suci, yang belum saya bisa lakukan. Insya Allah kalau Tuhan mendengar doa kami malam ini, tahun depan 4 orang mertua saya dan ibu bapak saya akan kami berdua berangkatkan haji. Insya Allah kalau Tuhan mendengar doa kami. Jadi beliau menemani di saat saya susah. Siapa yang gak sedih Pak? Semua ulang tahun dikasih kue yang bisa dimakan, bisa dipotong. Tapi saya pakai kue dari gabus gitu, dari busa. Siapa yang gak sedih? Tapi waktu itu saya, ya udah gak apa-apa. Foto belakangnya hanya layar seperti ini. Saya foto di sini, tukang foto di depan, dihitungin 1, 2, 3 kita foto. Hanya 2 kali fotonya. Sudah. Ketika saya 9 tahun. Makanya semua permintaan saya dipenuhi bapak saya. Bapak saya gak pernah bilang tidak untuk saya Pak. Karena bapak saya tahu dari umur 8 tahun sampai 12 tahun saya ikut kerja keras dengan bapak ibu saya. Nganterin nasi bungkus, nganterin es lilin, kemana-mana saya ikut. Pulang ke Ponorogo, kerja di Madiun, saya ikut bapak saya. Ketika saya minta komputer, saya minta HP, saya minta uang, semua dikasih. Dan ketika ditanya, teman-teman kuliahmu berapa kiriman setiap bulannya In? Saya bilang, mungkin 1 jutaan. Saya dikirim 2 juta Pak, padahal beliau gak punya uang untuk nyiapin 2 juta setiap bulan. Saya membayangkan pengorbanan orang tua luar biasa, dan pengorbanan saya belum ada apa-apanya dibanding pengorbanan orang tua saya. Saya yakin Anda punya orang tua, Anda punya anak di rumah. Saya yakin anak-anak Anda sangat bangga dengan Anda, rekan-rekan semua. Bapak Ibu sekalian, Anda patut dibanggakan oleh anak-anak Anda. Kenapa? Karena Anda orang tua yang luar biasa. Anda orang tua yang still fight, berjuang apapun prosesnya. Saya tahu proses JTNC seperti apa. Saya bilang, Kupang luar biasa. Bukan hanya 2 penerima luxury car-nya, tapi mulai VS ini 2 tahun ke depan akan banyak luxury car depan gedung VS ini. Pasti. Nah ini foto keluarga kecil saya. Sekarang saya sudah punya keluarga. Saya punya anak. Kangennya luar biasa saya. Kalau saya tinggal 3 hari seperti ini. Saya telepon itu bisa 2 jam sekali, 1 jam sekali, sudah makan belum? Sama ibu saya. Saya nggak punya pengasuh Pak. Saya nggak punya suster. Jadi saya asuh sendiri anak saya 24 jam. Saya kemana-mana saya ajak. Kalau bisa saya ajak ke sini, saya ajak ke sini. Tapi dia masih 21 tahun, baru Agustus besok genap 21 bulan. Baru genap 24 bulan Agustus besok. Kalau dibilang kangen, kangen sekali. Karena setiap hari sama saya. Saya bangunin pagi, sebelum dia bangun saya sudah masakin buat dia, saya mandikan dia, makan, siang saya temani tidur siang, sore mandi, main, semua sama saya. Saya sekarang bisa milih kapan saya kerja dan kapan saya istirahat. Kebebasan waktu saya dapatkan. Saya bisa milih untuk menemani keluarga saya, bisa milih untuk menemani anak saya. Impian saya sekarang membuat keluarga besar saya ini lebih bahagia, lebih indah, lebih sempurna. Itulah kenapa sampai sekarang saya masih fight di TNC. Kalau dibilang nyaman, kami sudah cukup nyaman mungkin dengan penghasilan,
dan fasilitas yang diberikan Tiansi dan One Vision untuk kami. Tapi kenapa kami masih fight? Kenapa kami masih kerja keras? Masih banyak PR kami, Pak. Dan kami masih punya seorang anak kecil yang luar biasa. Titipan Tuhan yang harus kami berikan yang terbaik. Sekolahan yang terbaik, kesehatan yang terbaik. Dan hanya Tiansi yang bisa berikan itu. Hanya Tiansi yang bisa berikan itu, rekan-rekan semua. Hanya Tiansi yang bisa memberikan kesehatan, kesejahteraan, dan sukses berjamaah, sukses bersama-sama. Itu yang saya rasakan di bisnis ini. Jadi malam ini saya pengen mengajak Anda semua. Saya menangis karena saya bercerita, ini memang pengalaman saya. Inilah kisah hidup saya. Bukan untuk merubah sudut pandang Anda, bukan untuk merubah cara berpikir Anda, atau pola apapun yang ada di kehidupan Anda semua. Tapi hanya sekedar berbagi, sharing. Siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi dan kita bisa berjuang bersama-sama. Saya tidak pernah mengenal orang Kupang sebelumnya. Saya tidak mengenal Pak Remi, Pak Yanto, Bu Vera, tidak. Tapi lewat One Vision, lewat Tiansi, baru kemarin kita ketemu, Pak. Kita cerita-cerita sudah seperti 20 tahun kemarin kita kenal. Luar biasa. Bukan hanya finansial, persaudaraan saya dapatkan. Anda adalah keluarga besar kami. Selamat datang di Tiansi Internasional. Selamat datang di One Vision. Selamat datang di manusia yang siap fight, siap berjuang untuk kehidupannya di masa mendatang. Selamat datang rekan-rekan. Selamat bergabung bersama dengan kami di bisnis ini. Hari ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi peluang buat rekan-rekan semua. Sukses adalah hak setiap orang. Sukses adalah hak saya. Sukses adalah hak Anda yang di depan. Hak Anda yang di belakang. Hak kita semua asal kita mau menentukan pikiran kita, berjuang sampai selesai. Jangan pernah menyerah, sukses adalah hak kita. Kalau Anda percaya itu, sukses adalah hak Anda. Kita semua pasti bisa mencapai itu. Percaya, yakin Tuhan akan bimbing kita. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.